Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Nah, pada PJJ di semester 2 kali ini, Ibu harap kalian tetap semangat dan tentunya lebih bertanggung jawab lagi terhadap tugas-tugas kalian. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, mari sama-sama kita membaca bismillah untuk memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak videonya ya. Bahasa kiasan atau majas dan bahasa imaji. Apa sih yang dimaksud dengan majas dan bahasa imaji? Kita akan diskusikan satu persatu mulai dari majas. Nah, majas ini dibagi menjadi majas perbandingan, pertentangan, penegasan, dan majas sindiran. Setelah itu, masing-masing majas ini juga memiliki klasifikasinya loh. Apa saja? Ya, yang pertama yaitu majas perbandingan. Oke, majas perbandingan ini terdiri dari metonimia, yaitu menyandingkan istilah atau merek tertentu untuk merujuk pada benda umum. Contohnya, ibu mencuci baju dengan rinso. Rinso ini maksudnya adalah deterjen ya. Nah, padahal bisa saja ibu menyuci baju dengan yang bukan merek rinso. Ya, padahal rinso ini merek, tapi sering digunakan untuk menyebut deterjen maupun itu Daya atau misalnya Soklin ya. Contoh lainnya misalnya saya mau beli Aqua. Nah, Aqua ini adalah merek air mineral. Padahal yang kita beli bisa saja mungkin mereknya Monair atau misalnya Le Mineral ya, bukan promosi loh, tapi ya cenderung kita ketika ingin membeli air mineral itu menyebutnya adalah beli Aqua satu, seperti itu. Ya, itu adalah metonimia. Kemudian setelah metonimia itu ada alegori. Oke, alegori ini menjelaskan maksud melalui kiasan atau penggambaran. Misalnya, hidup ini bagaikan roda yang terus berputar. Ya, hidup ini bagaikan roda yang terus berputar. Nah, menjelaskan sesuatu melalui penggambaran bahwa hidup itu akan selalu berganti-ganti. Kadang susah, kadang senang, terus saja berputar seperti roda. Itu maksudnya dari alegori. Selanjutnya ada majas personifikasi. Apa sih majas personifikasi? Yaitu benda mati bersikap layaknya manusia. Contohnya, dedaunan itu menari-nari di halaman rumah. Nah, coba kalian bayangkan bagaimana caranya dedaunan menari. Bukankah menari itu adalah sebuah kegiatan yang hanya bisa dilakukan oleh manusia? Yes, tapi dalam majas ini menggambarkan benda mati itu seolah-olah seperti manusia. Jadi dedaunan itu bisa menari. Padahal mungkin dedaunan itu hanya bergerak-gerak dihembuskan oleh angin. Begitu ya. Oke. Selanjutnya ada asosiasi. Nah, asosiasi ini adalah majas yang membandingkan dua objek berbeda namun dianggap sama. Contohnya, kulitnya putih halus bagaikan salju. Nah, dua objeknya apa? Kulit putih dan salju. Jadi seolah-olah kulitnya itu putih halus seperti salju. Begitu. Itu asosiasi. Selanjutnya yaitu majas simbolik. Nah, majas simbolik ini melukiskan sesuatu dengan menggunakan simbol. Contohnya, Ara menjadi tulang punggung di keluarganya. Ya, tulang punggung itu artinya adalah seseorang yang punya tanggung jawab menghidupi anggota keluarganya, ya, bekerja untuk anggota keluarganya. Selanjutnya ada simile. Nah, simile ini adalah majas yang membandingkan sesuatu dengan benda lain sehingga jelas maksudnya. Contoh, senyumnya bagaikan bulan sabit yang hadir di malam kelam. Nah, biasanya pada simile ini akan menggunakan kata kunci bagaikan, layaknya, bak, seperti, begitu ya. Jadi, senyumnya bagaikan bulan sabit yang hadir di malam kelam. Membandingkan sesuatu dengan benda lain. Ya, membandingkan senyuman dengan bulan sabit. Kalau kalian perhatikan, bulan sabit itu kan bentuknya melengkung ya, jadi seperti senyum seseorang katanya dalam majas ini.
ya, atau nanti bisa banyak sekali contoh-contoh lainnya. Selanjutnya yaitu ada metafora. Nah, metafora adalah majas yang menggambarkan sesuatu dengan perbandingan langsung dan bukan merupakan arti sebenarnya. Contohnya, ayah membawakan buah tangan sepulang dari kampung. Ayah membawakan buah tangan, bukan berarti buah yang bentuknya tangan, ya, tetapi buah tangan itu adalah oleh-oleh, begitu ya. Jadi menggambarkan sesuatu dengan perbandingan langsung yang bukan merupakan arti dari sebenarnya. Oke, selanjutnya ada majas sinekdok. Nah, pada majas sinekdok ini menggunakan sebagian hal untuk menyatakan semua bagian. Contohnya, sejak kemarin ia belum terlihat batang hidungnya. Tidak mungkin dong kita hanya melihat batang hidung seseorang. Nah, yang dimaksudkan batang hidung di sini adalah sosok utuhnya gitu ya, orang itu. Misalnya sejak kemarin Vina tidak kelihatan batang hidungnya, berarti Vina nggak ada gitu, tidak nampak gitu, belum hadir ke sini ya. Kemudian ketika misalnya baru kali ini dia terlihat batang hidungnya, artinya orangnya ada ya, ada anggota tubuh lainnya, bukan hanya hidung saja. Nggak mungkin kan hidung jalan-jalan sendiri, serem dong. Nah, jadi itu ya, jadi batang hidung untuk menyatakan keseluruhan, itu sinekdok. Selanjutnya, tadi kita sudah mempelajari tentang majas perbandingan, sekarang ada majas pertentangan. Apa saja yang termasuk majas pertentangan? Yaitu ada hiperbola. Hiperbola ini mengungkapkan sesuatu dengan kesan yang berlebihan. Misalnya, cintaku seluas lautan, sedalam samudra. Loh, cinta itu kan perasaan ya, mana mungkin bisa diukur gitu. Jadi ini adalah melebih-lebihkan sesuatu, lebay. Nah, itu adalah hiperbola. Atau apalagi misalnya yang lebay-lebay yang sering kalian ucapkan, boleh kalian tulis di komen. Nah, selanjutnya antitesis, yaitu memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan. Misalnya, hidup dan mati seseorang hanya Tuhan yang menentukan. Hidup dan mati itu kan adalah dua hal yang saling bertentangan ya. Selanjutnya ada litotes, yaitu ungkapan untuk merendahkan diri dari kenyataan sebaliknya. Mungkin ini adalah majas yang paling sopan dari majas yang lainnya ya. Misalnya seperti ini, selamat datang di gubuk kami, padahal di gubuknya itu ada mobil mewah, ada misalnya sofa yang nyaman, ada TV yang besarnya sangat besar, ada misalnya lukisan mahal. Nah, tetapi dia menyebutnya itu sebagai gubuk. Nah, itu kan merendahkan diri begitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan majas yang paling sopan, litotes ya. Selanjutnya ada paradoks. Paradoks ini membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang sebaliknya. Contohnya gimana, Miss? Contohnya, hatiku sejuk setiap bertemu dengannya meski cuaca sepanas ini, ya. Hatiku sejuk, ya. Padahal cuacanya panas. Nah, hati-hati loh, ini biasanya gombalan. Oke, jadi paradoks ini adalah membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang sebaliknya. Selanjutnya, kita masuk pada majas penegasan. Apa itu majas penegasan? Ada pleonasme. Ya, jenisnya bermakna sama untuk menegaskan suatu hal dengan berlebihan. Contohnya, semua siswa segera turun ke bawah. Sudah menggunakan kata turun ke bawah pula, ya seharusnya itu tidak perlu ya. Kalimatnya bisa saja menjadi semua siswa segera ke bawah, ya. Jadi itu yang dimaksud pleonasme, bermakna sama untuk menegaskan sesuatu hal dengan berlebihan, turun ke bawah, ya. Lanjut, ada paralelisme. Nah, di sini adalah gaya bahasa dalam puisi dengan mengulang isi kalimat dan tujuan yang sama. Contohnya, biasanya ini memang sering didapat pada puisi ya, ada ibu yang kucinta, ibu yang kusayang, ibu yang kuhormati. Jadi ada pengulangan isi kalimat dan tujuan. Kemudian ada repetisi, yaitu mengulang kata yang sama beberapa kali untuk membuat tulisan lebih jelas dan mudah diingat.
Contohnya, aku akan terus berusaha dan berusaha agar bisa menjadi sukses. Nah, itu ada pengulangan kata berusaha. Ya, selanjutnya ada klimaks. Majas klimaks ini menjelaskan suatu kata atau urutan dari yang terendah sampai yang paling tinggi atau besar. Contohnya, sejak tahun 2009 sampai 2001 ini saya masih tetap menulis buku. Nah, itu kan urutan terendah sampai yang paling tinggi ya, dari 2019 sampai 2021. Oke, lanjut. Ada anti klimaks, yaitu yang menyatakan suatu hal berturut-turut yang semakin lama semakin menurun. Contohnya, upacara 17 Agustus tahun ini diikuti oleh siswa SMA, SMP, dan SD. Ya, jadi di situ ada kategori sekolah SMA kan yang paling tinggi tingkatannya. Kemudian sekolah menengah pertama yang di tengah-tengah dan yang paling rendah ada SD. Itu yang dimaksud semakin lama semakin menurun ya. Oke, selanjutnya ada retorika. Nah, apa sih retorika? Oke, retorika ini biasanya menggunakan kata-kata yang tidak memerlukan jawaban tentang suatu keadaan, karena biasanya jawabannya sudah diketahui oleh umum atau bahkan untuk yang menanyakan ya. Contohnya, untuk apa sesungguhnya kita hidup di dunia ini? Nah, ini kan pertanyaan yang sebenarnya kita bisa menjawab sendiri ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Ada tautologi, yaitu pengulangan gagasan, pernyataan atau kata secara berlebihan dan tidak perlu. Misal, aku selalu menunggumu, menantimu, dan selalu setia berharap kamu kembali. Ya, sudah ada kata menunggumu, menantimu, setia berharap kamu kembali. Itu adalah pengulangan yang seharusnya tidak perlu, ya, karena artinya sama, menunggu, menanti, berharap kamu kembali, begitu maksudnya. Oke? Mudah-mudahan kalian paham. Selanjutnya ada majas sindiran. Nah, ini dia macam-macamnya. Yang pertama yaitu ada ironi, yaitu menggunakan kata-kata bertentangan dengan fakta yang ada. Contohnya, wah, kamarmu bersih sekali, sudah tidak dirapikan 7 hari ya. Nah, itu kan adalah sindiran, menyindir. Berarti mungkin keadaan sebenarnya kamarnya ini kacau balau, berantakan, kotor gitu ya, karena kan secara 7 hari tidak dirapihkan. Tetapi dengan sebuah sindiran, bentuk kalimatnya jadi, wah, kamarmu bersih sekali, sudah tidak dirapikan 7 hari ya. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya ada juga sarkasme, yaitu menggunakan kata-kata keras, mencela, kasar, dan ironis, namun dalam pembawaan getir dan menyakitkan. Nah, mungkin kalau kalian yang pernah mendapatkan sarkasme, kira-kira contohnya begini. Dari dulu mulutmu itu berbisa seperti ular. Nah, itu adalah sarkasme yang diucapkan biasanya dengan getir dan menyakiti ya. Tidak boleh nih kalau dalam kehidupan nyata ya. Jadi dari dulu mulutmu berbisa seperti ular, maksudnya adalah bicaranya itu suka blak-blakan, suka tidak disensor, suka misalnya menyakiti hati orang lain, berbisa seperti ular itu ya. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada majasinisme, adalah gaya bahasa yang mengejek secara langsung atau tidak menggunakan ungkapan lain. Contohnya, suaramu bagus sekali kalau menyanyi di dalam hati. Nah, ini kan sinisme, artinya suaramu bagus sekali kalau menyanyi di dalam hati, gitu biasanya ya. Nah, berarti kan dia tuh sinis, kayak yang lebih baik kamu gak usah nyanyi deh, lebih baik diam aja deh, gitu. Ini yang dimaksud dengan sinisme. Sip, selanjutnya ada bahasa imaji. Kalau tadi kita sudah membahas berbagai macam majas, sekarang ada bahasa imaji. Apa sih bahasa imaji? Yaitu gaya bahasa yang digunakan pada pantun, mengungkapkan pencitraan, gambaran, kesan, bayangan, dan imajinasi. Nah, ini dia, bahasa imaji ini biasanya menggambarkan pencitraan indera kita, ya. Ada pendengaran yaitu telinga, penglihatan mata, penciuman hidung, rasa hati, raba, kulit, kecap lidah, kecap lidah, gerak tubuh makhluk hidup. Nah, contohnya gimana? Biasanya kalau dalam puisi atau pantun tuh suka ada kata-kata desir ombak, desir pasir ya. Itu adalah citraan yang bisa
kita lihat dan kita dengar. Pencitraan itu artinya adalah gambaran ya. Kemudian misalnya adalah puisi itu sering ada kalimat rintik hujan di sore hari. Nah, rintik hujan ini adalah citraan penglihatan dan pendengaran. Karena hujan itu bisa kita lihat dan kita dengar rintiknya. Rintik itu suara ya, suara hujan ya. Kemudian misalnya contoh lainnya wangi bunga. Nah, wangi ini adalah sesuatu yang bisa kita cium melalui panca indera kita yaitu hidung ya. Kemudian ada gunda gulana, gelak tawa itu adalah rasa. Ya, gelak tawa itu kan ketika kita bahagia, gunda gulana itu ketika kita resah, itu adalah sesuatu yang kita rasakan melalui hati kita. Seperti itu ya. Baik teman-teman, kurang lebih materi tentang majas dan bahasa imaji Miss Vivi akan sekiankan. Semoga kalian memahami materinya dengan baik, dan ini tentu saja harus kalian pelajari lagi videonya, tonton lagi berulang-ulang supaya semakin paham. Untuk tugasnya ialah carilah arti dari bahasa-bahasa kiasan berikut. Nah, kalian cari arti bahasa kiasan dari nomor 1 sampai dengan nomor 10, catat di buku latihan kalian. Dan jangan lupa dicatat juga ya bahasa-bahasa kiasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.